Mengerikan, Cina memperluas budidaya tanaman hasil rekayasa genetika, memicu kekhawatiran. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara Partai Komunis China pada tanggal 23 Januari, Pan Wenbo, Direktur Departemen Manajemen Industri Perkebunan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, mengumumkan peluncuran proyek percontohan untuk industrialisasi jagung dan kedelai hasil rekayasa genetika pada tahun 2021. Proyek percontohan ini sekarang telah diperluas mencakup Provinsi Hebei, Heilongjiang, dan Jilin pada tahun 2023. Selain itu, produksi benih diatur di 20 kabupaten di seluruh Mongolia dalam Jilin, Sichuan, Yunnan, dan Gansu. Kementerian telah menyetujui varietas jagung dan kedelai yang dimodifikasi secara genetis, dan mengeluarkan izin produksi dan operasi untuk 26 perusahaan. Namun, area penanaman yang sebenarnya harus sesuai dengan pengaturan industrialisasi pemuliaan hayati nasional. Deng Xiaogang, Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, melaporkan pada konferensi pers bahwa kampanye untuk merevitalisasi industri penanaman telah membuahkan hasil awal. Sensus nasional terbesar untuk sumber daya plasma nutfah pertanian telah selesai, mengumpulkan lebih dari 530.000 sumber daya plasma nutfah baru. Sebagai pengimpor biji-bijian terbesar di dunia, China mengimpor lebih dari 100 juta ton kedelai dan biji-bijian setiap tahunnya untuk memberi makan populasi ternaknya yang besar. Budidaya tanaman hasil rekayasa genetika dalam skala besar diantisipasi untuk meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan pada impor dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil. Teknologi rekayasa genetik pada tahun 2022, termasuk yang berasal dari Dabeinong, Hangzhou Ruifeng, dan Syngenta, akan bergabung dengan China Agricultural University pada tahun 2023. Dabeinong akan mengembangkan 2,2 juta hektar, mencakup 56%, dan Hangzhou Ruifeng 1,6 juta hektar, 40%, menurut Securities Times. Li Wanhua, seorang cendekiawan di Makau, mengungkapkan keprihatinannya kepada Sound of Hope. Jika beberapa negara mempunyai ketentuan hukum yang jelas dan menegakkan standar ini dengan ketat, maka sebagai sebuah upaya baru, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun, tanpa dasar ilmiah dan pengendalian yang ketat, peningkatan produksi yang cepat akibat kekurangan pangan saat ini, yang membutuhkan ratusan juta ton impor seperti kedelai dan jagung setiap tahunnya, dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, mengingatkan kita pada lompatan jauh ke depan. Kebijakan ini tampaknya bermotif politik, melayani kebutuhan rezim otoriter Partai Komunis China dan bukannya didorong oleh keprihatinan terhadap keamanan pangan dan kehidupan manusia. Latar belakang pengenalan teknologi ini menimbulkan pertanyaan serius. Terlebih lagi, para pemimpin Partai Komunis China tidak mengonsumsi makanan hasil rekayasa genetika, yang mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan penduduk China. Hal ini benar-benar mengkhawatirkan. Intinya, pengenalan teknologi ini tidak memiliki dasar yang kuat dan tampak seperti sebuah misi yang diamanatkan secara politis untuk meningkatkan produksi. Jonathan Lu, seorang profesor pengobatan tradisional China di sebuah perguruan tinggi negeri di Kanada, mengatakan bahwa produksi pangan China saat ini tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan impor pangan dan pakan ternak dalam jumlah besar. Keinginan untuk mengembangkan rekayasa genetik menyeratkan otonomi dan kontrol atas keamanan. Namun, jika produk tersebut hanya dimaksudkan untuk konsumsi hewan, anggapan bahwa itu aman mungkin tidak benar. Siklus unsur-unsur hasil rekayasa genetik ini melalui hewan dan akhirnya ke manusia menimbulkan kekhawatiran. Rekayasa genetik secara umum idealnya tidak boleh digunakan secara langsung untuk konsumsi manusia. Bahkan ketika digunakan pada hewan, masih ada potensi masalah, karena manusia mengkonsumsi daging. Jonathan Lu menekankan bahwa banyak operasi pemerintah di China yang kurang transparan, sehingga sulit untuk mencegah bahan hasil rekayasa genetik memasuki rantai makanan manusia. Dia menyuarakan kekhawatirannya tentang kedelai hasil rekayasa genetika yang dengan mudah masuk ke dalam berbagai makanan di pasar karena harganya yang murah, terutama jika individu yang mengejar keuntungan terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis. Tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, produk-produk ini dapat beredar luas di pasaran. Sebuah video yang diunggah oleh warga China mengungkapkan gambar meresahkan dari sebuah peternakan babi yang menunjukkan banyak babi dengan kista seukuran bola sepak atau bola rugby yang menggantung di perut mereka. Warga China menduga kuat bahwa kista-kista ini diakibatkan oleh konsumsi pakan yang terbuat dari tanaman hasil rekayasa genetika. Kekhawatiran ini sangat beralasan,
Jika babi-babi ini, setelah mengonsumsi racun hasil rekayasa genetika, mengakibatkan tumbuhnya kista, apa potensi risiko kesehatan bagi manusia jika mengonsumsi daging babi yang mengandung sejumlah besar racun ini? Ketakutan tersebut mencakup kemungkinan terkena kanker dan kemandulan.